Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cintia Novelia, NIM 190290076. Pada mata kuliah Telaah Kurikulum Matematika Sekolah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan observasi mengenai pelaksanaan kurikulum 2013 pada mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Kecamatan Suliki. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu hasil observasi. Meliputi pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pendekatan yang digunakan? Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran matematika di kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Kecamatan Suliki adalah pendekatan saintifik. Apakah pendekatan saintifik terlaksana dengan baik? Ya, pelaksanaan pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik di kelas 12 MIPA 4 terlaksana atau berjalan dengan baik. Terkait pertanyaan yang nomor 2 tadi, maka timbullah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah ada disampaikan materi prasyarat atau materi pendukung materi yang akan dipelajari oleh guru di setiap pertemuan? Ya, ada. Materi pendukung disampaikan di setiap pertemuan. Pendidik selalu menyampaikan dan mengingatkan serta terkadang pendidik menguji peserta didik terlebih dahulu mengenai materi prasyarat di setiap pertemuan. Misalnya saja, pada materi statistika, materi prasyarat yang disampaikan oleh pendidik adalah peserta didik harus paham dan mengerti mengenai penyajian data. Apa itu data tunggal, data kelompok, dan bentuk-bentuk penyajian data, serta yang lainnya. Kemudian, apakah ada diberikan motivasi oleh guru pada setiap pertemuan? Apakah siswa menjadi termotivasi dalam belajar? Jawabannya adalah ya, ada. Pendidik selalu memberi motivasi kepada peserta didik pada setiap pertemuan. Misalnya, pendidik memberi dorongan, semangat dalam proses pembelajaran. Pendidik juga mengharapkan peserta didik mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang diberikan atau mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh pendidik. Dengan dorongan tersebut dan semangat tersebut, maka saya selaku peserta didik pada saat itu menjadi termotivasi dan bertekad untuk bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran. Apakah ada disampaikan tujuan pembelajaran oleh guru pada setiap pertemuan? Apakah siswa memahami tujuan dari pembelajaran tersebut? Jawabannya adalah ya, ada. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran pada setiap pertemuan. Misalnya saja, pendidik menyampaikan, pada pertemuan hari ini kita belajar mengenai dimensi 3 dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu atau dapat menentukan jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada ruang, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Secara umum, peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran dengan baik. Kemudian, apakah komponen pendekatan saintifik terlaksana dengan baik? Ya, komponen pendekatan saintifik terlaksana dengan cukup baik. Bagaimana aktivitas mengamati, bagaimana aktivitas menanya, bagaimana aktivitas mencoba, bagaimana aktivitas menganalisis, dan bagaimana aktivitas mengkomunikasikan? Nah, pada aktivitas mengamati,
Pertama, pada pembelajaran dimensi 3, pendidik membawa alat peraga, beberapa bangun ruang, dan peserta didik diminta mengamati alat peraga tersebut yang berbentuk misalnya seperti balok, kubus, prisma, dan lain sebagainya. Kemudian peserta didik diminta menentukan bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pada materi peluang, pendidik membawa alat peraga sebuah koin dan peserta didik diminta mengamati kedua sisi dari koin tersebut, yaitu ada sisi angka dan sisi gambar. Serta peserta didik diminta untuk menentukan peluang dari koin tersebut jika dilambungkan 1 kali. Dan peserta didik dapat menentukan peluangnya, yaitu adalah setengah. Dengan demikian, aktivitas mengamati sudah terlaksana dengan baik. Kemudian untuk aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas menanya. Aktivitas menanya biasa dilakukan oleh peserta didik di tengah-tengah proses pembelajaran saat pendidik menjelaskan materi. Peserta didik juga biasa bertanya kepada pendidik di akhir pembelajaran terkait berbagai kendala ataupun keraguan pada pelaksanaan tugas maupun terkait pembahasan soal kuis, latihan ataupun ulangan harian. Begitu juga sebaliknya, pendidik biasanya memberi pertanyaan di akhir pembelajaran. Misalnya, apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Apakah materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik? Serta pertanyaan seperti, untuk instruksi pelaksanaan tugas di rumah ataupun tugas proyek, apakah ada dari Ananda yang ragu atau ada penjelasan Ibu yang kurang jelas? Kemudian, salah satu contoh pertanyaan dari peserta didik yaitu, apakah dalam mengerjakan tugas boleh didiskusikan dengan teman Bu? Dan biasanya pendidik membolehkan hal tersebut, asalkan jangan menyalin punya teman. Dengan demikian, aktivitas menanya sudah terlaksana dengan baik. Untuk aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas mencoba. Pada aktivitas ini, pendidik memberikan beberapa soal untuk menemukan rumus dari materi yang telah dipelajari. Misalnya, pada materi dimensi 3, di bawah bimbingan pendidik, peserta didik diminta untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk menemukan rumus panjang diagonal ruang pada kubus, di mana sebelumnya pendidik telah memberikan materi pendukung untuk menemukan rumus tersebut. Kemudian untuk aktivitas yang keempat, yaitu aktivitas menganalisis. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, peserta didik dibekali dengan tambahan sumber pembelajaran seperti LKPD. Dan LKPD tersebut biasa digunakan peserta didik untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai soal terkait materi yang sedang dibahas. Kemudian untuk yang kedua, selain itu, pada bab statistika, peserta didik diminta untuk menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk aktivitas yang kelima, yaitu aktivitas mengkomunikasikan. Setelah peserta didik melakukan serangkaian tugas LKPD maupun diskusi kelompok dalam pembelajaran, maka beberapa perwakilan kelompok akan mempresentasikan serta mengkomunikasikan hasil tugas mereka. Sedangkan peserta didik atau kelompok yang lain diminta untuk mengamati dan diberi kesempatan untuk menanya dan menanggapi. Begitu juga dengan soal kuis, jika ada soal yang sulit diselesaikan oleh peserta didik, maka peserta didik akan mengajukannya kepada guru untuk selanjutnya dikomunikasikan dan diselesaikan secara bersama-sama.
Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah ada aktivitas refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah ada siswa yang senang mengikuti pembelajaran di hari itu? Apakah ada masalah atau kendala? Ini berguna untuk perbaikan pertemuan mendatang. Jawabannya adalah ya, ada. Biasanya pendidik melakukan refleksi dengan memberi pertanyaan seperti apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Apakah materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik? Apakah Ananda senang mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah ada masalah atau kendala? Serta pertanyaan seperti untuk instruksi pelaksanaan tugas di rumah atau proyek, apakah ada dari Ananda yang ragu atau ada penjelasan Ibu yang kurang jelas? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dilontarkan guna mengetahui pemahaman peserta didik. Selain itu, jika ada kendala dalam kuis ataupun latihan yang tidak bisa diselesaikan oleh peserta didik, maka pendidik biasanya memberikan penjelasan serta penyelesaian pada awal pertemuan berikutnya sebelum masuk ke materi yang baru. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah ada kegiatan tindak lanjut di akhir pembelajaran seperti pemberian tugas untuk pendalaman materi yang baru dipelajari atau mengantar materi selanjutnya? Jawabannya adalah ya, ada. Biasanya pendidik memberikan latihan atau tugas di rumah sesuai dengan materi yang dipelajari. Dan jika ada kendala terkait tugas yang dikerjakan di rumah, maka akan dibahas dan diselesaikan secara bersama pada pertemuan berikutnya. Serta pendidik meminta peserta didik untuk membaca dan memahami materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah guru mengetahui sejauh mana setiap siswa atau seluruhnya telah mengalami proses belajar berdasarkan pendekatan saintifik dan seberapa besar intensitasnya? Jawabannya adalah ya, pendidik mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi pembelajaran melalui penilaian secara tertulis, melalui kuis dengan maksimal soal 3 buah. Terkait materi pembelajaran yang dilakukan setelah beberapa kali pertemuan. Selain itu, pendidik juga memantau proses belajar peserta didik dengan pendekatan saintifik melalui penilaian keaktifan siswa atau peserta didik dalam belajar terkait komponen mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Peserta didik yang terlibat aktif seperti saat diskusi kelompok, misalnya ada yang bertanya, memberi jawaban, memberikan tanggapan, maka pendidik akan memberikan nilai plus kepada peserta didik tersebut dengan memberi tanda plus pada daftar hadir peserta didik yang bersangkutan. Dengan demikian, pendidik dapat mengetahui sejauh mana setiap siswa ataupun seluruhnya telah mengalami proses belajar berdasarkan pendekatan saintifik dan seberapa besar intensitasnya. Yang keenam yaitu apakah hasil belajar siswa memuaskan? Jawabannya adalah ya, hasil belajar peserta didik cukup memuaskan. Hal tersebut tergambar dari hasil penilaian pendidik, yaitu nilai peserta didik secara umum cukup memuaskan. Perolehan tersebut tercapai karena pada setiap materi pembelajaran telah dilengkapi dengan berbagai penjelasan, berbagai latihan, PR, tugas proyek, kuis, dan lain sebagainya. Dengan demikian, peserta didik senantiasa mengembangkan pemahaman mereka sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Nah, apa saja kelebihan dari pendidik? Yang pertama,
pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas sehingga peserta didik mengerti dan memahaminya dengan baik. Yang kedua, pendidik senantiasa memotivasi peserta didik pada setiap pertemuan. Yang ketiga, pendidik senantiasa melakukan aktivitas refleksi dan tindak lanjut dalam pembelajaran. Yang keempat, pendidik melaksanakan pembelajaran dengan metode yang bervariasi, yaitu ada ceramah, tanya jawab, mengadakan kuis, latihan, tugas proyek, tugas individu, tugas kelompok, diskusi, dan lain sebagainya. Yang kelima, penilaian yang dilakukan oleh pendidik diambil dari berbagai aspek, seperti keaktifan, kehadiran, berani berpendapat, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keenam, pendidik terbuka dalam menerima kritikan dan saran dari peserta didik. Untuk yang ketujuh yaitu pendidik mengajar dengan pembawaan yang santai dan fokus pada tujuan pembelajaran sehingga peserta didik tidak menjadi tertekan ataupun takut dalam mengikuti pembelajaran. Komponen untuk yang terakhir yaitu komponen pendekatan saintifik terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua untuk kendala atau kekurangan atau masalah beserta solusinya. Yang pertama, tugas proyek yang diberikan oleh pendidik hanya 1 kali dalam 1 tahun ajaran atau selama 2 semester. Kemudian solusinya, menurut saya seharusnya pendidik memberikan tugas proyek minimal 1 kali dalam 1 semester atau 2 kali dalam setahun. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih memahami dan mendalami materi pembelajaran terkait materi tugas proyek tersebut. Yang kedua, metode proyek terkadang menyulitkan peserta didik apabila metode dan langkah-langkah pengerjaan kurang dipahami oleh peserta didik tersebut. Selain itu, metode proyek secara mandiri membutuhkan biaya karena alat dan bahan disediakan oleh peserta didik sendiri. Kemudian untuk solusinya, pendidik seharusnya menjelaskan instruksi tugas proyek dengan jelas dan lengkap. Apabila peserta didik ragu ataupun terkendala saat proses pengerjaannya, bisa ditanyakan langsung kepada pendidik di akhir pembelajaran atau bertanya kepada peserta didik lain atau teman sebaya kita yang lebih memahami. Kemudian yang ketiga, saat melakukan diskusi, masih banyak peserta didik yang kurang aktif atau pasif, sehingga pembelajaran tidak berjalan maksimal. Solusinya yaitu, apabila pembelajaran dilakukan secara berkelompok, maka pendidik seharusnya membuat kebijakan. Misalnya, untuk setiap kelompok, masing-masing memberikan minimal 1 tanggapan dan 1 pertanyaan, sehingga dapat mendorong setiap kelompok untuk berpartisipasi aktif. Dan bagi peserta didik yang sudah sering bertanya, agar memberikan kesempatan bagi peserta didik lainnya. Selain itu, pendidik juga bisa menunjuk peserta didik secara acak untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Dengan demikian, peserta didik yang ditunjuk, baik pasif sekalipun, akan terdorong untuk maju dan aktif. Nah, dari hasil observasi yang saya lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa secara umum pembelajaran matematika berbasis kurikulum 2013 di kelas 12 MIPA 4 SMAN 1 Kecamatan Suliki sudah terlaksana dengan baik. Mengapa demikian? Karena sudah terlihat penerapan dari komponen pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan dengan baik. Serta pengetahuan peserta didik diasah dengan baik melalui penjelasan,
kuis, dan tugas. Sedangkan sikap peserta didik dipantau melalui keaktifan dan kegiatan peserta didik di dalam kelas. Dan keterampilan siswa diasah melalui tugas proyek yang diberikan pendidik. Apabila dinilai dari keterampilan pendidik, maka dapat dikatakan pendidik menguasai kurikulum 2013 dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala saat pelaksanaan kurikulum 2013 pada proses pembelajaran. Namun secara umum, hasil pembelajaran cukup memuaskan dan siswa mendapatkan nilai yang memuaskan. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai laporan observasi pelaksanaan kurikulum 2013. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.